Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'in wa jami'al malaikatil muqarrabin wal mursalin wal anbiya'i wa syuhada'i was salihin al-amilin al-mukhlisin. Wa nahussu khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila ruhi Syekh Sayyid Hasan As-Sadili wa ila ulama'illah wa nahussu khususan ila ruhi Haji Yasin Mas'ali wa ila ruhi Haji wa Rasulullah wa ila ruhi Haji Bisri Mustafa wa ila ruhi Haji Abdurrahman Wahid wa ila dimazwajihim wa dhurriyyatihim wa atba'ihim wa talamihim wa ahbabihim wa habbihim wa ila jami'a asadina wa asati asadina wa ila jami'a abaina wa ummahatina wa ijdatina wa jaddatina wa ala sahula wa jami'a tanabihi wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Anak-anak, marilah kita lanjutkan pelajaran KNU-an dengan tema aliran-aliran dalam Islam atau dalam bahasa Arabnya al-firaqul islamiyah. Islam di dalam memahaminya, para ulama berbeda pendapat menjadi 3 golongan secara umum. Yang pertama adalah Ahlus Sunnah. Yang kedua Al-Mu'tazilah. Yang ketiga Asy-Syiah. Yang perlu kita cermati, ini adalah aliran-aliran atau kelompok-kelompok meskipun berlatar belakang situasi politik pada saat itu, tapi masih dalam koridor kajian keilmuan, sehingga para ulama sepakat ini bagian daripada Islam. Di luar 3 kelompok besar ini, ada satu kelompok yang dinamakan Khawarij, atau sebuah aliran yang sudah jauh melenceng dari ajaran Islam, tetapi mereka mengaku sebagai kelompok Islam. Bahkan kelompok ini sering menganggap dirinya paling benar dan menyalahkan orang lain. Pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ahlus Sunnah hum jamaahirul muslimina wa summu bidzalika li'annahum tamassaku fi aqaidihim bil kitabi was sunnah. Sebuah kelompok besar umat Islam dinamakan Ahlus Sunnah karena mereka berpegang teguh di dalam akidahnya terhadap kitab Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini membedakannya nanti dengan kelompok lain. Kelompok Ahlus Sunnah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Was-Sunnah. Makanya dinamakan kelompok Ahlus Sunnah. Nah, apa bedanya dengan Mu'tazilah? Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama, lalu akal menjelaskan tentang kebenaran Al-Quran
dan sunnah. Karena akal menjadi perangkat setelah Al-Quran dan sunnah, maka di sini lahirlah beberapa tentang metodologi. Sementara Mu'tazilah sering juga para ulama menyebutkan sebagai ahlur ra'yi, atau sumber kebenaran adalah dari akal pikiran. Nah, pada fase selanjutnya menjadi persoalan ketika akal seseorang tidak semuanya objektif. Dalam istilah kitabnya, wa minhum man ghala fil bahsi hatta in harafa 'anil jaddati ay as-shawab. Karena latar belakang manusia berbeda dan kapasitas keilmuannya berbeda, maka sering berlebih di dalam memahami Islam, dan ini bisa terperosok pada kesesatan. Berbeda ketika tokoh-tokoh Mu'tazilah ini seperti Imam Wasil bin Atha, karena beliau ini memang sebagai orang yang sangat pandai, maka masih ditolerir di dalam memahami kebenaran yang mereka lontarkan, yang beliau lontarkan di dalam memahami Islam. Jadi ini dinamakan Ahlus Sunnah karena memposisikan Al-Quran sebagai sumber utama dan hadis, sementara akal ini menjadi perangkat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Sementara Mu'tazilah lebih mengutamakan tentang kebenaran rasio, akal pikiran untuk mencari sebuah kebenaran. Sedangkan kelompok Syiah yang membedakannya dengan kelompok-kelompok yang lain, pertama konsep tentang imamah. Imamah ini secara umum bisa kita pahami bahwa setelah Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan di dalam agama diteruskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan keturunannya. Jadi harus dari keturunan Sayyidina Ali sebagai pemimpin tunggal. Dan ini bisa kita lihat di Iran dengan julukan Ruhullah, ya, Ayatullah Ruhullah ini sebagai pemimpin sentral di dalam kehidupan baik agama, politik maupun tata negara. Nah, ini yang membedakan dengan antara Ahlus Sunnah. Sementara Ahlus Sunnah di dalam konsep kepemimpinannya adalah berdasarkan tentang musyawarah dan manfaat serta kontekstual. Nah, kelompok Syiah ini terbagi menjadi 3 kelompok lagi. Pertama Al-Ghulah, yang kedua Ar-Rafidah, yang ketiga Al-Mufaddalah. Dan dari ketiga kelompok ini lahir menjadi 12 kelompok lain. Jadi ini pokok perbedaan secara umum tentang Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah pada fase ulama mutakhirin menjelma menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ditambahi karena kapasitas mujtahid mutlak sudah tidak ada, maka ulama harus berjamaah atau bermusyawarah antar ulama lain untuk menentukan persoalan-persoalan kehidupan. Dan di dalam konteks Indonesia, Ahlus Sunnah yang melahirkan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah
lalu menjadi Ahlussunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah. Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, atau yang kita anut sebagai organisasi NU atau Nahdlatul Ulama, ini lebih terkoordinir lagi dalam sebuah gerakan organisasi. Sedangkan Mu'tazilah pada akhirnya di dunia ini menginspirasi Wahabi di Arab Saudi dan di dunia lain, dan Wahabi ini di Indonesia menginspirasi lahirnya Muhammadiyah. Sedangkan Syiah ini karena tersentral, maka semuanya mengikuti apa yang ada di Iran atau Ayatullah Ruhullah yang hari ini jabatan itu dipegang oleh Ali Khamenei. Kita tidak bahas ini secara spesifik, hanya secara umum. Dalam persoalan-persoalan pembahasan tentang agama dan dalam konteks keilmuan, maka ini tidak bermasalah. Bermasalah ketika latar belakang politik itu dibawa menjadi nostalgia dalam kehidupan hari ini, dan ini ada beberapa oknum yang menggerakkan tentang faham Ahlussunnah, faham Mu'tazilah, faham Syiah di dalam konteks politik. Kalau Syiah memang lebih spesifik karena ada keyakinan imamah atau setelah Nabi Muhammad SAW harus memiliki pemimpin tunggal, tapi karena di dalam konteks keilmuan maka itu menjadi tidak begitu masalah, kecuali ketika expand ke paham-paham yang lain. Ketika ini menjadi keyakinan kelompok mereka sendiri, tidak ada benturan dengan kelompok lain. Anak-anakku, yang perlu kita waspadai, kenapa kita harus ber-Ahlussunnah dan ber-NU? Di luar tadi, salah satu ciri khas Ahlussunnah adalah bermadhab. Bermadhab itu artinya mengikuti ulama. Nah, sedangkan ciri khas daripada Mu'tazilah la madhabiyah, tidak bermadhab, orang bebas mengapresiasi pikirannya untuk mencapai kebenaran, dan ini akan menjadi persoalan ketika orang tersebut tidak memiliki kapasitas keilmuan, maka banyak yang terjadi atau terperosok kepada kesesatan. Sebagai orang awam, maka lebih aman untuk mengikuti alur Ahlussunnah dan melahirkan Ahlussunnah wal Jamaah, lalu Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, atau yang kita kenal dengan NU atau Nahdlatul Ulama, yang didirikan oleh para ulama dan dimotori oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Terlebih lagi di luar kelompok ini yang masih dalam koridor keislaman, ada sebuah kelompok yang bernama Khawarij. Kelompok Khawarij itu salah satu ciri utamanya, satu, menganggap pelaku dosa besar sebagai kafir atau keluar dari Islam. Jadi orang yang melakukan dosa besar dianggap kafir, pelaku dosa besar dianggap kafir. Sementara di kelompok yang lain masih di dalam dianggap sebagai seorang mukmin, hanya dia adalah pelaku dosa besar yang memiliki dosa
yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum Islam atau secara hukum fikih. Ciri kedua dari kelompok Khawarij, pelaku perang Jamal dan yang menyetujuinya dianggap kafir. Ini persoalan politik pasca Nabi Muhammad SAW wafat. Pernah terjadi antar beberapa sahabat perang melawan Sayyidina Ali, dan ini disebut perang Jamal. Yang ketiga, pelaku dan penerima arbitras dianggap kafir. Setelah pergolakan perang Jamal, perebutan kekuasaan antara Muawiyah dan Sayyidina Ali yang kita kenal dengan perang Siffin, ada penyelesaian di luar pengadilan atau tahkim, bersepakat untuk berdamai, tapi pada akhirnya kelompok Muawiyah mengkhianati perdamaian itu, maka oleh kelompok Khawarij dianggap kafir karena dianggap tidak memakai hukum atau Islam. Padahal musyawarah itu juga bagian daripada Islam. Yang keempat, adanya keyakinan tentang khilafah atau khalifah. Dan khilafah atau khalifah harus dipilih oleh rakyat. Jadi makanya pada hari ini kita mendengar adanya dengungan-dengungan atau propaganda tentang khilafah atau khalifah. Yang membedakan antara Khawarij dengan Ahlus Sunnah, bahwa Ahlus Sunnah setelah Khulafaur Rasyidin, maka kepemimpinan tentang khilafah atau tokoh sentral sudah tidak ada. Yang adanya adalah dinasti atau negara atau dalam konteks kehidupan sosial sesuai dengan kesepakatan di antara masyarakat dan kelompok tertentu dalam memilih sebuah kepemimpinan. Dan yang membedakan dengan Syiah, bahwa Syiah menganggap kepemimpinan tunggal setelah Nabi Muhammad adalah Sayyidina Ali, dan turun-temurun harus dari keturunan Sayyidina Ali, tapi ini ada sebuah proses keilmuan atau proses seleksi yang sangat ketat. Di Iran ada terkonsentrasi di wilayah yang namanya Qum. Inilah ya rumit garis-garis besar tentang kelompok-kelompok atau aliran-aliran dalam Islam secara global. Bisa kita pahami tiga ini. Ada Ahlus Sunnah, ada Mu'tazilah, ada Syiah. Yang lebih berbahaya lagi, di keluar kelompok ini ada sebuah kelompok yang namanya Khawarij, yang menganggap dirinya paling benar dan yang di luar dirinya dianggap kafir. Maka lebih aman kita sebagai orang awam untuk mengikuti NU, karena alur ininya adalah jelas, bermanhaj atau mengikuti ulama, dan ulama-ulama yang kita ikuti ulama-ulama yang capable sebagai mujtahid, dan hasil ijtihadnya dibukukan, ditulis langsung oleh beliau-beliau, dan sudah tersebar, terkoreksi ke seluruh dunia. Seperti dalam fikih kita bermadhab Syafi'i, di dalam teologi atau tauhid atau ilmu kalam kita mengikuti Imam Asy'ari, dan di dalam tasawuf atau etika atau budi pekerti kita mengikuti Imam Al-Ghazali. Inilah mata rantai bagaimana kita mencari kebenaran tentang Islam dengan bermadhab dan secara sistematis dan modern, terorganisir dalam sebuah jamiah yang namanya NU atau Nahdlatul Ulama. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan anak-anak
cermati apa yang kami sampaikan dan ditulis di dalam buku. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.